Alhamdulillah, Alhamdulillah Karim al-Wahhab al-Mun'im jami'an al-ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu man atahu mitna wa fasla al-fuqa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Karamun Habib Zain Ba'ud dan karamun para asatidz Ustaz Rahmat dan Saudara Raja, Hadi Tempur dan lain sebagainya, dan semua jamaah majlis Nahdlatul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kemudahan, luaskan rezeki, dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, kita mengamalkannya sampai akhir hayat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Utama kita selalu bersyukur kepada Allah Taala pada setiap saat, setiap waktu kita bersyukur. Syukur dengan kita mengaplikasikan dalam ketaatan. Alhamdulillah kita bisa salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah kita dapat berzikir bersama pada setiap malam Jumat dan pada setiap harinya tentu di rumah-rumah kita. Ini adalah wujud syukur kita. Kalau kita lupa dengan majlis, lupa dengan sholat berjamaah, lupa dengan zikir, lupa dengan salawat, lupa zikir dengan ibadah, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kalau kita bersyukur, maka kesehatan kita Allah tambah, rezeki kita Allah akan tambah, dan waktu kita akan diberikan keberkahan. Apalagi saat ini di akhir zaman, waktu itu tidak berkah, banyaklah hilangnya berkahnya. Ya, sore, malam, Jumat lagi, ketemu lagi. Oleh karena itu, ya, dengan kita bersyukur kepada Allah, setiap kita ibadah, setiap kita zikir, ingat kepada Allah, maka saya itu kita niatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita digolongkan orang-orang yang pandai bersyukur, berarti nikmat kita akan selalu Allah tambah insyaallah. Allah panjangkan umur kita insyaallah. Amin. Amin. Amin ini tidak mau umur panjang. Allah panjangkan umur kita insyaallah. Amin. Allah berkahi umur kita insyaallah. Amin. Semua orang yang kita cintai insyaallah. Amin. Allah luaskan rezeki kita insyaallah. Amin. Dan insyaallah Allah senantiasa berikan kita jalan yang lurus sampai akhir hayat insyaallah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selalu kita ingin kepada Nabi, ya, bagaimana tidak, ya, karena setiap saat, setiap waktu, ya, kita tidak lepas dari amalan kecuali kita ingat akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan selalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Dan yang berikutnya ucapan terima kasih pada rekan kita Zulkifli telah kembali memberikan hadiah buat majlis kita, yang mencetak kembali. Kemarin sudah 20 sampai 30 lebih, 40 ya sama-sama ya. Nah, sekarang tambah lagi 15 lagi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi amal jariahnya insyaallah. Insyaallah. Sebut dari balik. Jadi amal jariahnya insyaallah, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan apa yang dia sumbangkan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang mulia ini sedikit kita teruskan tentang kajian kitab Nasihat Dunia yang dikarang oleh Abdullah Haddad sampai pada pembahasan untuk menjaga hati kita, yang mana hati yang merupakan salah satu yang akan diminta pertanggungjawaban, diminta pertanyaan, diminta penyelidikan. Dan kemarin sudah anggota tubuh kita yang nyata, tangan, kuping, kaki, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang berikutnya hati yang tidak tampak,
yang ada pada pribadi kita. Semuanya ada hati, semuanya ada qalbun, ya, semuanya ada hati ini. Ya, jadi hati ini merupakan sentral. Di situ tempat pusatnya, markasnya kebaikan, markasnya akidah keyakinan kita. Kita yakin kepada Allah, kita beriman, kita berislam, kuat iman kita, kuat Islam kita, itu ada pada hati kita. Nah, jadi dan juga di hati ini tempat juga kebaikan, ya, tempat kebaikan, amal soleh kita, cinta akan kebaikan, cinta Nabi, ya, cinta semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang disunahkan Nabi, kita lakukan, kita senang dengannya, itu adalah ada markasnya di hati kita. Namun di hati kita juga menjadi markas segala keburukan. Ini yang dinamakan penyakit hati. Ya, penyakit hati, segala penyakit hati kita, baik itu sombong, itu bangga diri, dan juga riya, ujub, merasa bagus amal ibadahnya, ya, berbangga-bangga, ya, minta dipandang. Ya, ini adalah penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Dan semua yang tidak baik, semua kemaksiatan, semua yang tidak ada baiknya, mudaratnya, maksiat itu merupakan bagian daripada penyakit hati, ada pada kita, ada pada manusia. Misalkan kita bermaksiat ya kepada Allah Ta'ala, misalkan kita mengambil, biasa ngintip, bisa ada juga yang biasa ngintip, ataupun biasa lari tempat yang tersembunyi untuk melakukan ini dan itu. Nah, ini pekerjaan kita itu pada maksiat tadi itu juga ada lewat hati dulu. Kepengennya kepada itu lintasnya masuk ke dalam hati. Jadi hati ya merupakan sentral kebaikan dan keburukan. Makanya ya jaga hati kita biar kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, sebagaimana kita bisa kuat untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Ya, bagaimana kita banyak melakukan kebaikan dan ketaatan, kesolehan, maka begitu pun juga kita pun harus kuat menahan dari segala kemaksiatan dan dosa. Jadi misalkan setiap hari kita alhamdulillah melakukan kebaikan, ketaatan, maka kita begitu pun juga kemaksiatan upayakan maksimal mungkin tidak kita lakukan. Ya, kenapa? Emang kita sudah melakukan kebaikan, namun bisa menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang, dengan kita melakukan kemaksiatan dan dosa. Ya. Seseorang yang sudah naik tangga, ya, misalkan hari ini dari pagi kita sholat tahajud, sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian sholat duha, kemudian zikir. Dan zikir kita tidak tanggung-tanggung, tidak. Zikir kita kalau 10, 3, banyak. Lakukan sunnahnya banyak jadi. Tahu-tahunya sudah terkumpul hampir 2.000 dari pagi, dari awal sebelum subuh sampai mau maghrib, menjelang maghrib, setelah maghrib, melakukan dosa. Ibaratnya sudah pohon itu sudah sampai ke buahnya, tinggi sudah. Melakukan dosa, bisa melorot, jatuh ke bawah lagi. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan, sudah jadi kebiasaan manusia seperti itu. Yang mana mereka setiap hari melakukan kebaikan, namun menjadi habis kebaikan mereka, ya melorot di pangkat dan derajat mereka dikarenakan melakukan kemaksiatan dan dosa. Tergantung maksiatnya, ya. Kalau maksiat dosa, habis pahala yang tadi habis pangkat, pahala di derajat yang sudah tinggi itu bisa gugur, ya. Tidak lagi tinggi derajatnya, di bawah, ya. Jadi orang muslim abangan lagi. Kenapa? Dia melakukan dosa besar. Karena itu, ya emansipasi kita, ya kalau kita melakukan kemaksiatan
di dalam hari-hari kita, apalagi di penghujung hari. Ya, di awal pun tak boleh, apalagi di penghujung. Ya, di awal barulah nak manjat longsor lagi sama dengan naik pohon jumping juga. Sudah tinggi bawah separuh jatuh disurai. Kalau ada yang nyurai mungkin kita kena surai. Ya, sudah baru satu dua pijakan nyampak lagi. Yang jadi bikin ketawa itu sudah putus dengan longsor. Gabung lakukan maksiat. Yes. Karena itu, mari kita jaga hati kita, karena ini hati adalah sentral. Disitulah kebaikan puncak dan markas kebaikan, dan disitulah markas daripada keburukan yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, dalam kesempurnaannya hati kita ini dikatakan oleh beliau, ya, maka tambah baguskan, ya, hiasi dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu itu tidak tampak, tapi kalau kita mau mendapatkannya dan kita mengamalkannya, itu ilmu bagi kita. Ya, ilmu yang berkah itu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang berkah itu ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul. Itu ilmu yang berkah. Ya, makanya kita tidak usah banyak-banyak ilmu itu. Yang penting kita bisa beramal. Yang penting kita bisa tambah takut kepada Allah. Ya, sekarang kita beramal dan tambah takut kepada Allah dengan ilmu yang kita dapatkan sedikit, apalagi kalau kita dapat ilmu banyak. Jangan bahasa dulu, dikit itu berarti. Nah, ilmu itu cuma kiasan baik. Ya, kalau sedikit sudah meninggikan derajat kita, lalu bagaimana kalau banyak? Berarti tambah derajat kita. Jadi kalau sudah kita mendapatkan memiliki ilmu yang bermanfaat, maka menjadikan kita tambah baik, tambah tenang, tambah merasa diawasi, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan oleh Allah ya Rasulullah, innamal mu'minuna idza dzukirallah. Sesungguhnya orang mukmin, orang mukmin itu adalah orang yang beriman. Itu kalau disebut nama Allah langsung tergerak, ibarat rantai itu langsung bergoyang. Semakin dia beriman, semakin dia kenal kepada Allah, semakin kuat goyangnya. Ya, hatinya tersentak kalau disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun sebaliknya, orang yang tidak beriman, ya disebut nama Allah, ya sudah sobek. Ya, Allah menyatakan, ya Allah menyampaikan firman-Nya, Allah menyampaikan kalamnya, ya sudah sobek kata Allah. Ya, baik bagus adalah baik ucapan adalah ucapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wa antasubuk. Ya sudah baik. Berarti kita kurang iman kita pada saat itu. Ya. Kalau kita sudah mengetahui Allah mau menjabahkan, Allah mengabulkan dengan segala doa-doanya. Allah lebih dekat kepada hambanya, lebih dekat daripada nanti kita. Allah yang selalu mengawasi kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Kalau kita semakin kenal kepada Allah, maka tatkala disebut nama Allah, maka kita tambah tergoncang hati kita untuk merasa lebih tenang apabila kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kalau kita selalu mengamalkan sunnah Nabi, selalu bersalawat kepada Nabi, selalu beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi, disebut nama Nabi Muhammad SAW, langsung kita ingat kepada beliau. Makanya, kalau kita mengamalkan zikir itu ingat, yang mengajarkan zikir ini adalah Nabi Muhammad. Kalau kita membaca Al-Quran, ingat yang membawa Al-Quran sampai hijrah, yang meninggalkan negeri. Kalau kita meninggalkan rumah itu susah. Ini meninggalkan negerinya, ya, meninggalkan Indonesia, tinggal selama-lamanya misalkan begitu. Hijrah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, keluarga dekat Nabi Muhammad, keluarga dekat para sahabat-sahabat, anak sahabat, istri sahabat, ikut semua. Nah, jadi kalau kita beramal amalan kesolehan, ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selalu dapat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ya, bantuan yang agung, bantuan yang super nanti diberikan kepada Nabi Muhammad di akhir, yaitu berbentuk syafaat. Ini tidak diberikan kepada
Nabi Isa tidak diberikan kepada Nabi Musa, tidak diberikan kepada Nabi Adam sebagai bapak manusia, tidak, tapi kepada Nabi Muhammad SAW, dikarenakan beliau Nabi yang terakhir, Nabi yang penyempurna. Jadi semua Nabi disempurnakan syariatnya oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita harus ingat selalu bersama kepada Nabi Muhammad. Jika yang kita baca ya, dan juga amalan yang kita amalkan, semuanya itu diajarkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang beramal jariah saja satu saja, amalnya bisa jadi banyak. Kalau dengan amal jariahnya, ya, kalau ustadz dan guru saja bisa amal jariah, bisa jadi amal yang banyak. Lalu bagaimana jariahnya yang Nabi Muhammad SAW, seluruh ya manusia umat Nabi Muhammad SAW ini beramal, Nabi Muhammad dapat daripada amal berarti kedudukan beliau adalah kedudukan yang paling tinggi. Dan yang kedua, untuk memperkuat iman kita, untuk kita membaguskan hati kita, yaitu dengan ibadah, amal ibadah. Ya, jadi satu ilmu, yang kedua beribadah. Bayangkan kita tergolong orang yang mudah beribadah, jangan berat ya. Sholat duha pernah lupa, sudah alhamdulillah sering, bagus ya. Ngaji sudah alhamdulillah, ngaji setiap hari ngaji. Sudah zikir, alhamdulillah sudah zikir. Sudah birrul walidain, sudah. Berarti kita termasuk orang yang suka beribadah, maka niscaya hati kita akan baik. Ya. Dan yang berikutnya az-zuhud, membaguskan hati dengan az-zuhud, menjaga dari yang makruh, tidak cinta kepada dunia. Ya, dunia boleh ada di tangan, jangan sampai di hati kita. Ya, kalau dunia di hatinya, di hati kita, ya, hartanya kebakaran, hatinya kebakaran juga, bunuh diri. Kalau mobilnya hilang, ya, hartanya hilang, maka dia juga habis juga hilang juga, bunuh diri. Nah, ini orang yang meletakkan dunianya di hatinya. Letakkan dunia kita itu di tangan kita saja, di kantong kita saja. Tidak boleh yang tidak galak, yang harta, tidak. Karena kita hidup di dunia sekarang ini apa yang tidak bayar? Untung itu tidak bayar. Uang air bayar, tidak. Hidupin air bayar, iya. Semuanya bayar. Sekarang saya mulai bayar. Jadi harus ya kita ada di dunia, jangan kita meninggalkan ya sebab-sebab dunia ya. Allah nyatakan wa tansa nasibaka minad dunya wa dari fi asabaka minad dunya. Jadi wa tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Jangan. Jadi kita mengejar ibadah, banyak-banyak ibadah, jangan lupa dunia. Jangan lupakan, karena kita makan bukan makan angin, bukan makan pahala, ya, bukan makan ibadah, tapi makan yang ada di dunia. Jadi boleh kita mengejar dunia, tapi jangan letakkan dunia itu di hati kita. Dan yang berikutnya, biar bagus hati kita, yaitu dengan makrifah kepada Allah. Kenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesapi dari Asmaul Husna, nama-nama Allah, ya, sifat-sifatnya Allah, ya, resapi maknanya, ya, sifat-sifat Allah wujud dan baqa itu, dan juga Asmaul Husna, nama-nama Allah diresapi, yang bisa menjadikan doa bagi kita dengan nama-nama Allah yang sangat mulia itu. Jadi dengan demikian hati kita akan menjadi bagus. Yang banyak menjabarkan tentang hati ini diantaranya yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali beliau pada juz 3 khususnya beliau banyak mengupas tentang hati. Dimana kalau sudah tentang hati ini semuanya bakal terkenal, sampai sahabat mereka tak kalah turun ayat bahwasanya semua yang semuanya
yang terletak tersetak dalam hati itu akan dihisap oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana nih? Ya, semua yang tersentak di hati, yang terlintas di hati itu akan dihisap. Apakah kami bakal banyak berarti kesalahan kami, dosa-dosa kami dan hisap kami? Ya, karena kita ini karena manusia ada baik terlintas ya, tersentak hati kita dengan ini dan itu, dan tidak diamalkan, ya, maka takut banyak dosa nanti. Kata Rasulullah SAW, tidak demikian. Sungguhnya kalian tidak akan dicatat sebagai dosa, tidak dicatat sebagai kemaksiatan sebelum atau sampai melakukan daripada kemaksiatan dan dosa tersebut baru dicatat. Ya, beliau dan dalam hadis yang lainnya yang pernah mengatakan itu malaikat yang menjaga dunia ini, tatkala melihat manusia ada yang bermaksiat berulang-ulang bermaksiat seperti tidak tobat-tobat dan kapok-kapoknya, ini malaikat yang menjaga dunia ini ngomong, ya Allah, boleh tak izinkan aku ini nak lemparkan dunia ini ke tempat orang yang tadi maksiat sama engkau. Tapi mereka itu bilang kepada manusia yang bermaksiat, ya, bukan kita tidak tahu, bukan tidak ada sejarahnya. Di zaman-zaman nabi-nabi terdahulu, ya, mereka ada yang ditenggelamkan di tanah. Ya, Rasul Nabi Hilal, ya, kami tenggelamkan di dalam tanah. Dan juga ada yang ditiup dengan suara yang kencang sampai pecah kupingnya, sampai mati berdarah suara kupingnya. Ada yang diazab demikian. Ada yang juga ditenggelamkan di air dan lain-lain sebagainya. Ada yang dikutuk, ya, jadi apa tuh? Jadi monyet. Nah, ini dikarenakan kemaksiatan dan dosa. Karena kemaksiatan dan dosa. Karena itu dengan kita belajar akan tentang menjaga hati kita, maka saya insyaallah kita akan semakin baik dan membaguskan hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dikatakan oleh beliau, waqad tu'addi ilal halak fid dunya wal akhirah, karena sesungguhnya hati ini bisa mencelakakan seseorang itu baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi hati bisa mencelakakan, ya, bisa memusnahkan, bisa menyengsarakan seseorang itu di dunia sampai di akhirat akibat hati. Gimana bisa menyengsarakan tadi, mencelakakan tadi? Misalkan kita melewat dengan di suatu tempat, ya, kita melintas, ya, dan kemudian hati kita tersentak, hati kita terlintas dengan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan, mengikuti nafsu kita, maka itu bisa menyebabkan kita berdosa, dan dosa itu bisa menyebabkan dia hilang keberkahan. Dengan hilang keberkahan pada saat itu rezekinya bisa terhalang, dan dengan terhalang dia tidak menjadi susah gelisah. Dengan susah gelisah akhirnya dia menjadi orang yang merasa derita, ya. Dan seterusnya. Ini gara-gara dia terlintas untuk melakukan kemaksiatan, melihat kemaksiatan, melihat dosa. Nah, begitu pun juga dia dengan berjalan, ya, tentang bulan muda, ya, baru gajian, ayo menuju sudahlah ini pasti tidak menjauhi. Ya, dengan adanya dirinya sombong, dia merasa sombong, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Sebelum dia bertobat, akibat dia sombong, dia berjalan di suatu tempat. Dan yang lainnya, semua yang ada dalam hati kita ini akan berefekkan, ya, berefekkan negatif ataupun efekkan positif. Jadi hati bisa menyebabkan seseorang itu celaka di dunia sampai akhirat. Oleh karena itu seorang mukmin hendaknya dia harus mencari solusi, jalan keluar biar hatinya itu baik, biar hatinya itu bagus. Jadi senantiasalah berhusnuzon, senantiasalah berbuat baik, senantiasalah memandang yang baik kepada orang. Tidak boleh ada sombong walaupun bulan muda.
Ya, sudah bulan muda, mobilnya, motornya mengkilap. Jika motornya tadi kotor, ini orang pastilah butuh, pastilah orang kampung, pastilah orang ini jadi sombong ya. Jadi jangan sampai ada sifat sombong dalam hati kita. Jadi harus kita mencari solusi. Kalau kita ibadah kita masih kadang minta dilihat, masih minta dipuji oleh orang, masih kepengen orang itu memandang kita dalam ibadah itu, maka cari solusinya. Gimana? Ya cari, tanya sama ulama, tanya sama kiai, tanya sama ustaz, biar kita tidak ada penyakit hati berupa riak tadi. Jadi ya, kalau ada riak kepada kita, sampai pengen tadi dipuji oleh orang, ya kita teruskan, ya kita cari solusinya. Di antaranya adalah katakan pada hati kita bahwasanya orang yang kita minta puji itu, orang yang kita minta nilai itu, orang itu tidak memberikan manfaat buat kita. Orang itu tidak memberikan, menjamin kebaikan walaupun dia memuji. Jadi buat apa amal kita tidak diterima, kita bahkan akan dituntut, ya. Kemudian kita tidak dapatkan pahala, bahkan ya bahkan akan mendapatkan dosa. Ibaratnya menjadi kata Nabi itu syirik kecil, apa itu riya. Syirik kan menyekutukan Allah. Orang yang riya itu minta pujian kepada selain Allah, padahal dia lagi ibadah, minta pujinya bukan kepada Allah. Ya sama dengan syirik, kata Nabi, syirik kecil. Jadi tanamkan di antaranya bahwasanya, wahai hati, orang yang kita minta puji itu, yang kita minta nilai itu tidak memberikan manfaat. Buat apa? Buat apa kita minta pujinya? Buat apa kita minta nilai kepada badannya? Ya. Dan andaikan orang itu memberikan pujian, andaikan orang itu memberikan nilai, sesungguhnya nilai orang itu, pujian orang itu terbatas sedikit, hanya sebatas saat itu di dunia ini minimal, maksimal di dunia manfaatnya. Kita kepengen dipuji calon mertua, ya cari perhatian, caparlah, maksimal saat di dunia. Bagusnya dipuji oleh calon mertua tadi, atau bos. Biar bos senang sama kita minta perhatian sama bosnya. Maksimal di dunia dapat manfaatnya. Katakan pada diri kita bahwasanya kalau Allah yang memberikan nilai, kalau Allah yang memberikan pujian, maka bisa menyenangkan di dunia sampai akhirat. Ya. Andaikan kita bisa mencari perhatian Allah, maka Allah ridho kepada kita. Maka kata Allah, sudah apa yang dia niatkan. Waduh, calon mertuanya jadi, dia baik amalnya, beri rezeki, senangnya oleh orang, ya. Dan juga bukan hanya manusia, semua senang, jin bahkan malaikat senang. Jadi banyak manfaatnya kalau kita jadi minta nilai kepada Allah. Kalau nilai kepada manusia itu, kalau perlu mutu jadi, kalau tidak jadi, tidak ada dapat dunia, apalagi akhirat. Jadi upayakan jangan sampai kita ada riya pada amal ibadah kita. Ya. Gapailah ya ridhonya Allah, kesenangannya Allah, maka yang kita inginkan dunia tadi dapat segala-galanya, lebih dari itu dan berlipat-lipat kali daripada itu. Makanya yang upayakan kita jangan sampai penyakit hati ini sampai kita tua. Ya dengan saya tadi, dengan sombongnya tadi, ya dengan bangga amalnya, ya dengan hasad dan kita ada orang mungkin satu kita tanya, itu penyakit hati. Ya bahkan semua maksiat itu bisa menjadi penyakit hati kita. Upayakan jangan sampai penyakit hati itu sampai tua. Nah, ibaratnya itu kalau sejatuh itu, kalau sudah berkarat itu, susah. Ya, mengisinya lagi susah. Karat-karatnya, karat biasa. Ya, karat, habis itu tongket, habis itu ya letak, dan sebab lagi. Nah, jadi kalau sudah penyakit hati itu yang ada sama kita sampai itu, ibarat penyakit
penyakit zahir kita itu sudah berakar. Nah, kira-kira kalau ada penyakit di dalam jasmani kita itu sudah berakar, kira-kira mana? Nah, dioperasi. Nah, operasi. Sudah dioperasi masih ada apa? Ini akar-akarnya masih ada, susah. Nanti akar-akar itu sudah masuk ke dalam daging. Nah, itulah upayakan jangan sampai ada penyakit-penyakit hati itu yang lama-lama kepada kita, semayang kepada kita, sebabkan kita akan menjadi merugi. Amal kita bisa sedikit, ya, derajat kita tidak banyak, tidak tinggi, kita tidak bisa mendapatkan kebaikan akhirat karena penyakit hati yang sampai mati sampai itu ada kepada kita. Alhamdulillah. Jadi upayakan kita perbaiki hati kita sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin kita bisa membaguskan hati kita. Dan yang penyakit hati yang bahaya, lumayan bahaya, sangat berbahaya, yaitu penyakit hati yang ada ragu kepada Allah, ragu kepada janji Allah, berarti berkaitan dengan Allah. Ya, jangan ragu kepada Tuhan Allah, ragu kepada janji Allah, ya, ragu kepada firman Allah, ragu kepada qada dan qadar dari Allah. Kenapa Allah ini? Apa Allah tidak senang sama aku? Tidak percaya pada qadar berarti. Ya. Kalau Allah sudah menetapkan kepada kita, maka terima dulu. Ya, terima dulu. Barulah kita nak berlutut baru. Terima dulu. Itu namanya percaya kepada qada dan qadar. Ya. Setelah itu, setelah kita terima, kita bisa merubahnya dengan doa dan upaya. Ya, jadi qadar itu bisa berubah dengan doa dan upaya kita. Sampai akhir hayat pun bisa berubah. Ya. Jangan baik kita minta berubah kan jadi lebih ganteng kayak Ronaldo, berubah kayak Abi Yusuf, ada bisa gitu kalau sudah bentuk fisik. Tapi kalau berbentuk yang lainnya bisa. Gimana tuh? Aku kasih plastik apa? Nah, maksud bola, aku kasih plastik. Iya, kan kita Michael Jackson, kan kita ke mati duit. Ya, orang yang merubah secara fisik berarti tidak itu, berarti jadi kalau ya. Yang mana mereka para sahabat itu bukan uang belaka-belaka galau, biasa-biasa saja. Ada belaka, ada yang sedang, ada yang jelek, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang dan seterusnya. Tapi mereka bahagia dalam hidup mereka. Yang penting hidup kita ini bahagia. Ya, bahagia dan hati kita tenang. Ya, yang kita merasa kita tidak perlu banyak biaya, maka cari rezeki yang banyak. Jangan kayak kita dagang usaha malas, jangan itu masih susah dulu. Kenapa? Sebabnya kita tidak kita laksanakan. Ya. Harus kita ambil laksanakan sebabnya, baru akibatnya akan datang. Ya. Kita tidak buka toko, nggak tahu, nggak buka, nggak ada jualan, nggak tahu. Ya. Aku jualan, kalau tidak pernah beli, mana? Ada toko ini tidak pernah online, seperti promosi tidak pernah, bagaimana nak laku? Nah, gitulah. Dia upayakan kita itu, ya menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kemudian baru kita merubahnya dengan kebaikan, ya, dengan doa, dengan usaha kita. Dan jadi tidak boleh ragu kepada Allah itu, juga tidak boleh ragu kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi yakinkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah firmankan itu bakal terjadi dan pasti akan terjadi. Ya. Dulu kita kan melewati fase terberat, ya, dengan COVID-19, ya, tak boleh keluar, tidak boleh. Kita mati ya kita tidak, susah ya. Rasakan kita susah, semuanya susah. Tapi berlalu, semuanya berlalu, kita jalani. Jangan sampai kita menganggap kita yang paling susah. Saya kan cari
Sebab-sebab biar kita banyak rezeki, sebab-sebab biar kita bahagia, sebab-sebab biar kita senang dan seterusnya. Tidak boleh ragu kepada Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan Nabi itu yang terbaik. Disunahkan Nabi itu yang terbaik. Tidak boleh ragu akan perihal akhirat. Ada yang tidak percaya alam kubur, ya terserah. Yang percaya dengan siksa kubur, terserah. Yang percaya dengan nikmat kubur, ya terserah. Ya, jadi buat apa Allah berikan pahala itu? Ya, pahala kata Nabi, pahala Al-Quran sampai di dalam kubur, pahala bersedekah di alam kubur dapat dirasakan, pahala kedudukan orang yang jihad fisabilillah wafat di kubur dirasakan di alam kubur. Sampai Nabi menyampaikan demikian. Jadi harus percaya dengan akhirat, alam kubur harus percaya, dan hari kebangkitan percaya. Nah ini biar kita, hati kita ini biar baik, ya, hati kita ini biar bagus dengan kebaikan dan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati itu seperti ya wadah itu kalau diisi dengan yang baik, maka berarti wadah itu akan mengeluarkan yang baik-baik. Ya. Kalau kita gelas kita isi ya, air susu. Kalau diisi terus keluarnya ada apa? Luber. Air susu, tidak mungkin keluar air doang. Hati kita begitu. Hati kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah, itu benar, pasti benar. Ya, dan kita beramal soleh dan seterusnya, maka hati kita akan bercahaya, mengeluarkan cahaya. Ya. Baliknya, kita lakukan Allah, lakukan firman Allah, lakukan kata-kata, lakukan Rasulullah semuanya, dan menyakit hati ada pada kita suzon, suka menuduh dan seterusnya, ya, menyakit hati riya, sombong dan seterusnya, maka sama seperti kita mengisi air got, sampai kita mengisi kotoran, maka akan mengeluarkan bau yang tidak sedap pada diri kita. Apa yang bau tidak sedap itu? Ya, kita suka maksiat. Ya, jika kita suka sangka, malas ibadah. Ya, jadi baguskan hati kita, ya kita ini semakin baik, mudah untuk ibadah, mudah untuk taat. Jadi kalau kita malas ibadah, ketahuilah pada saat itu kita dalam keadaan posisi yang down, iman kita lagi down, lagi bawah. Ya. Kita malas untuk hadir ke majelis, tempat kebaikan, sholat Jumat malas, berarti kita lagi jauh kepada Allah. Ya. Jadi orang yang dekat kepada Allah, dia itu seperti ada magnetnya, semakin mau dekat kepada Allah. Orang yang bakal selalu masuk surga, dia seperti ada magnetnya dengan kebaikan. Mau berbuat baik terus, mau pikirannya baik terus, mau ini orang yang calon penghuni surga, magnetnya mau kebaikan. Dan sebaliknya, orang yang calon penghuni neraka, magnetnya hal-hal yang tidak baik. Ya, dikit-dikit mau berpikir negatif, dikit-dikit mau berusaha tidak baik, dikit-dikit mau ini mau negatif terus. Ini orang-orang calon penghuni neraka. Jangan sampai kita malas untuk ibadah, berzikir, bermajelis dan berilmu, mengamalkan ilmu, sholat Jumat dan seterusnya. Ya, ini merupakan kita sama seperti kita mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Neraka menunggu. Neraka itu senantiasa kurang terus, malu yang bakal masuk, bakal hidup dengan jadi kayu bakar. Kalau ditanya alim talati, wahai Nabi neraka sudah cukup belum? Kalau sudah nak tutup, tak boleh lagi masuk. Ya, neraka menjawab hal min nasib, ada lagi tak masuk kalau jangan sampai kita mau masuk ke dalam api neraka, yang mana neraka kuat terus. Ya. Tapi kalau surga batal terus. Atau malaikat cukup 10.500 sudah tak pecah lagi, nambah sikok tak bisa lagi, tutup. Tapi kalau neraka masuk gagal-gagalnya, mental gagal-gagalnya, lempar gagal-gagalnya, buang terus neraka. Jadi baguskan hati kita, maka kita akan menjadi suka melakukan kebaikan. Nah, jadi kalau kita tidak tahu cara-cara membaguskan hati, tanya dengan ulama, tanya dengan guru, tanya ustaz, tanya dengan guru kita. Ya, Ustaz, aku ini biasa macam-macam.
Aku ini galak begini, cuman biar tenang aku ini. Tanya, dikatakan juga kalau tidak ada ustaznya, tidak ada gurunya, tidak ada apa yang bisa bertanya, baca kitab-kitab mereka. Ya, makanya keberkahan itu ada dalam kitab-kitab mereka. Berkah-berkah para ulama itu ada pada keturunan mereka. Keberkahan itu ada pada rahasia-rahasia, ada pada tempat-tempat ibadah dan seterusnya dari kebaikan. Jadi sehingga hati kita akan menjadi baik. Jadi ketika kita senang melakukan kebaikan hari ini, kita banyak melakukan kebaikan, maka insya Allah dipastikan hati kita tenang. Dan tatkala kita hari ini banyak melakukan kemaksiatan, maka dapat dipastikan kita tidak tenang, hati kita tidak tenang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hati yang baik, hati yang selalu penuh dengan cahaya Allah, hati yang dipenuhi dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan mengeluarkan cahaya dari hati kita, mengeluarkan kebaikan dari hati kita, memudahkan kita ibadah, memudahkan kita zikir, memudahkan kita untuk beramal soleh. Dan juga selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tatkala kita disebut nama Allah, maka kita selalu langsung ingat kepada Allah. Dan banyaklah kita mengingat Rasulullah, tatkala disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita akan tersentak ingat kepada Rasulullah SAW. Hati yang baik ini adalah tempat Allah berikan, Allah titipkan kebaikan, Allah titipkan cahaya, Allah titipkan ilmu, Allah titipkan amal soleh, kebaikan buatnya. Itulah hati orang-orang yang beriman, itulah hati orang-orang yang soleh. Dan hati yang tidak baik itu adalah tempat yang mana akan mengalir, akan mengeluarkan efek-efek yang negatif pada diri mereka. Selalu sultan, selalu tidak percaya, selalu ingin keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah turunkan kebaikan, kemulusan, cahaya di hati orang-orang yang soleh, Allah berikan juga kepada hati kita insyaallah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu di hati orang-orang yang soleh, hikmah di hati orang yang soleh, dikarenakan baik Allah berikan juga ilmu dan hikmah di hati kita insyaallah. Dan bagaimana juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tetapkan kebaikan buat mereka sampai akhir hayat mereka, maka berikan juga, tetapkan juga kebaikan, kesolehan sampai akhir hayat kita insyaallah. Kita tidak melihat daripada teman kita, anak kita, keluarga kita, generasi kita, cucu kita pun, kecuali mereka dalam keadaan soleh, orang yang beramal, orang yang suka mengaji, orang yang tidak jauh dari masjid, orang yang tidak jauh dari musala, sehingga kita bisa bahagia dalam kehidupan di dunia ini. Bahagia kita bukan dengan harta, bahagia kita dengan dapat dekat dengan Allah, bahagia kita dapat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebagaimana Allah berikan rezeki, Allah karuniakan rezeki yang luas, rezeki yang banyak kepada orang-orang yang soleh, sehingga mereka tambah ibadah, tambah mereka taat kepada Allah, maka karuniakan juga kepada kita rezeki yang luas, rezeki yang berkah, rezeki yang berkah yang banyak Allah berikan insyaallah, sehingga kita tambah soleh, tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu semua kebaikan ada pada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.